Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Gicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menanggapi komentar yang cukup panjang ya, tulisannya di sini. Yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Nova Ayu 2135. Nama akunnya itu Betty atau cewek ya. Mungkin ini akun istrinya atau akun pacarnya gitu kan. Oke lah, saya akan menanggapi. Jadi begini, Bang Sanda mau tanya, murai pastol saya cabul ekor karena over emosi. Lalu saya rubah settingan sebelumnya JK55 kroto 2 kali seminggu, mandi 2 kali seminggu, rutin embun. Pas waktu cabul ekor saya naikkan JK-nya 15-15, rutin embun mandi tiap hari sama cacing, setelah mandi alhamdulillah sembuh. Lalu bulu ekor waktu dokor saya turunkan JK 77, rutin embun mandi tiap hari sama cacing selesai mandi. Tapi tiba-tiba kok cabul lagi, dan waktu saya turunkan JK-nya 77 selalu makan furnya 2 cepuk. Minta solusinya Mas Sanda, gimana untuk settingan EF dan hariannya. Terima kasih, sukses selalu Om Sanda, diberkati selalu, diberi kelancaran segala urusannya. Salam Kicau Mania, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, burung cabul ekor. Jadi begini ya, yang paling enak untuk kita menangani burung cabut bulu itu, kita harus tahu dulu apa penyebab dia cabul. Ada 2 ya kasus cabut bulu itu, yang satu itu disertai emosi, yang satu tidak. Kita bahas dari burung yang tidak disertai emosi ya, saat dia nyabul bulunya. Seperti mana burung yang hariannya santai-santai, di rumah dia ada nyabut perut gitu ya, ada sayap gitu. Tapi dia santai-santai. Atau saat burung itu dimandikan, setelah burung itu dijemur, dia ada gigit bulu terus dicabut bulunya. Nah, ini bisa diindikasikan bahwa dia cabut itu dikarenakan parasit. Biasanya seperti itu. Burung dimandikan, dididis terus dia gigit tarik-tarik. Nah, itu karena kutu itu saat kena air atau saat setelah dia dijemur ya, saat dijemur itu kan dia pasti akan masuk ke dalam, dan dia mungkin di situ akan merasa terganggu sehingga dia akan menyabut bulunya. Nah, itu tadi diindikasikan burung cabut bulu karena parasit, kutu, tungau seperti itu. Terus ada lagi burung cabut karena malnutrisi. Malnutrisi ini dikatakan malnutrisi ini bisa terlalu berlebihan, bisa juga kekurangan. Kalau dia berlebihan biasanya tuh lebih ke protein, yang akhirnya burung itu merasa bahwa apa ya, seperti mana panas gitu loh ya. Akhirnya dia ada cabut bulu. Maka ada kan kasus burung yang dikencengin terus akhirnya dia cabut gitu ya. Itu kalau dia ketinggian ya. Terus bisa juga malnutrisi dari kekurangan nutrisi kalsium. Nah, burung itu coba untuk menggigit, nyabut dan dimakan. Nah, biasanya kalau seperti ini dia itu ada turun di dasar sangkar ya, mengais warna putih kotoran itu terus dimakan sampai belepotan tuh mukanya. Terus dia itu sering pokoknya cari-cari sesuatu yang pengennya mau dia telan ya. Nah, itu bisa diindikasikan burung itu mencari sumber kalsium dikarenakan burung itu kekurangan kalsium. Oke? Itu. Terus sekarang untuk burung yang dia itu cabul karena emosi. Cabul karena emosi ini biasanya ini kalau di rumah dia santai. Kalau tidak tersulut emosinya dia santai-santai saja. Ya, tetapi di saat dia mulai gembrong-gembrong mungkin gitu, walaupun nggak ada musuh, waktu itu dia tersulut emosinya akhirnya dia gembrong-gembrong ya. Itu biasanya nanti terus cari-cari dia. Entah itu di sayap ya, atau di dada, bahkan di ekor. Ya biasanya kalau burung yang orang sebut itu kanibal ya, cabut bulu disertai dengan emosi,
Ini lebih ke psikologis dia gitu ya, ke karakter dia gitu. Karena dia itu tidak bisa mengontrol emosinya, maka dia waktu dia habis marah-marah, dia embat tuh ekornya gitu. Atau juga mungkin saat digantangkan. Saat digantangkan dia tampil enak gitu ya, tapi udah kenceng gitu ya. Akhirnya dia nyabut sayap, ya gigit sayap atau gigit ekor. Ini bisa dikategorikan burung yang dia cabul karena emosinya yang meledak-ledak gitu ya. Nah, untuk kasus seperti ini artinya kita juga harus bisa kontrol dong dengan emosi burung itu. Oke lah, kita bicara di burungmu gitu ya. Anggap aja mungkin pendapat saya benar gitu ya, bahwa burungmu itu dia temperamennya cukup tinggi disebabkan karena mungkin karakternya ya, satu, dua karena burung itu juga dangkal dengan birahinya, yang akhirnya burung itu saat dia marah-marah tersulut emosinya, akhirnya dia ada nyabut atau gigit ekornya gitu Om ya. Nah, kasus untuk burung seperti ini, untuk settingan pakan dia untuk harian itu ya, kita fokuskan aja settingan harian itu untuk burung itu bertahan hidup lah ya. Kondisinya tetap bagus, burung itu tetap berbunyi dan dia tidak ngembang bulu. Itu dirasa sudah cukup. Nah, untuk mengontrol ya supaya emosinya bisa terkontrol ini tadi, kamu bisa embun malam. Dimana embun malam itu diyakini ya, kebanyakan orang juga, saya juga kan sering tuh bahas tentang embun malam. Ini untuk kasus burung yang dirasa bermasalah dengan temperamen atau emosinya, ini bisa dipakai. Rutinitas saja gitu ya. Kamu bisa keluarkan itu di atas jam 9 malam. 2 jam cukup lah. Sambil kamu nongkrong malam-malam gitu, sambil minum kopi gitu ya, kamu sambil lihat YouTube Om Sanda gitu, sambil nunggu burungmu waktu di embun malam. Embun malam ya, bukan embun pagi. Itu ya, kamu rutin itu saja. Terus untuk masalah mandi, kalau tahu burungmu seperti ini over emosi, mandi itu bisa kamu berikan tiap hari ya. Terus untuk masalah penjemuran itu dikurangi. Ya, kalau kamu percaya bahwa sinar matahari itu memang bagus untuk burungmu, ya kamu bisa jemur, tetapi ya jemurnya itu bentar aja. 10 menit, 15 menit di saat sinar matahari pagi itu. Gitu ya. Bahkan burungmu itu tidak pakai jemuran juga nggak apa-apa. Saya sudah bahas kan ya. Walaupun burung tidak dijemur, burung tetap on fire, tetap kerja dengan bagus. Ya, contohnya seperti mana Diesel Rebon itu nggak ada jemuran sama sekali. Ya, dia main enak, burung yang temperamen mainnya enak dengan settingan jangkrik hanya 5, dia embun malam tiap hari, dia mandi malam tiap hari, dia tidak pakai jemur ya, mainnya neken, nggak ada masalah, rapi, bongkar materi, main sujud, alah pokoknya istimewa lah ya, sayang burungnya hilang. Oke lah ya, jadi gitu Om ya. Jadi kamu nggak usah terlalu pusing ya, karena kamu sudah tahu bahwa burungmu itu tadi over emosi, yang emosinya ini kan lebih ke karakter kan ya, nggak sulit untuk dikontrol. Maka cara untuk meredamnya seperti itu. Bicara tentang settingannya bagaimana, yang terpenting burungmu satu dia tetap berbunyi dan dia tidak ngembang bulu, itu dirasa sudah cukup dengan patokan 3 ke atas 10 ke bawah. Ini dirasa normal. Kalau kurang dari 3, lebih dari 10, itu dirasa tidak normal. Nanti lebih jelasnya itu udah banyak juga saya bahas ya, tentang settingan jangkrik dan cara untuk mencari settingan jangkrik yang pas. Gitu ya. Jadi gitu aja. Pokoknya lebih enaknya kamu cari di titik yang rendah, di mana burungmu tetap kondisinya bagus, dia tetap ada berbunyi dan dia tidak ngembang bulu. Itu saja. Nah, untuk masalah rawatannya yaitu tadi, banyaki mandinya, artinya mandi itu bisa kamu lakukan setiap hari. Terus untuk pengembunannya, embun malam kamu bisa lakukan itu juga setiap hari. Penjemurannya nggak usah lama-lama, bahkan tidak dijemur juga nggak apa-apa ya. Tidak dijemur bukan berarti terus hanya dikerodong aja terus kita cuma ngasih makan, itu enggak. Tetap kita buka, biarkan dia itu terkena bias cahaya.
Tidak secara langsung pun juga tidak masalah. Taruh di emperan rumah, kamu buka dulu 5 menit, 10 menit, biarkan burung itu sambil kita ngasih jangkrik gitu ya. Itu sudah dapatkan manfaat sinar matahari. Gitu Om ya? Udah paham kan ya? Jadi burungmu itu, di sini kamu tadi mengatakan bahwa burungmu dia bermasalah cabul disebabkan karena emosi. Jadi kita coba untuk fokus itu tadi untuk menangani bagaimana emosi dia. Ya, burung yang cabul disertai emosi diistilahkan kanibal. Karena burung itu tidak bisa mengontrol emosinya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.